Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu waktu sampailah Yesus di Betania dan mendapati Lazarus sudah 4 hari dalam kuburnya. Betania tidak jauh dari Yerusalem, hanya kira-kira 3 kilometer saja. Banyak orang Yahudi mengunjungi Marta dan Maria untuk ikut berduka cita atas kematian saudara mereka. Setelah mendengar bahwa Yesus datang, Marta keluar menemuinya, sedangkan Maria tinggal di rumah. Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, seandainya Engkau di sini, niscaya saudaraku tidak meninggal. Tetapi saya tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberikan yang Engkau minta." Kata Yesus, "Saudaramu akan hidup kembali." Jawab Marta, "Saya tahu bahwa ia akan hidup kembali pada hari kiamat." Lalu Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya." "Engkau percaya ini?" Kata Marta, "Ya Tuhan, saya percaya. Saya percaya Engkaulah Al-Masih, Putra Allah yang datang ke dunia ini." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam kita bersama mengantar kepergian orang yang kita kasihi, Ibu Linda, menuju kepada peristirahatannya yang terakhir, kiranya baik kalau hal ini kita dasari atas iman kepercayaan, dan kita belajar dari iman kepercayaan dari Marta dan Maria, di mana mereka dalam kisah dalam bacaan Injil tadi juga baru saja ditinggalkan oleh saudara yang mereka cintai. Tadi digambarkan bagaimana Yesus sebagai orang yang telah mengenal keluarga ini juga datang melawat seperti orang-orang yang lain, tetangga, saudara-saudarinya. Maka Marta menyambut Yesus, langsung mengungkapkan keyakinannya. "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, muncul dari mana kata-kata ini yang keluar dari Marta yang menyambut Yesus? Selama itu Marta bersama dengan Maria mengenal Yesus memang sebagai guru, sebagai nabi, dan sebagai orang yang mempunyai cinta, sebagai sosok pribadi yang punya kuasa yang lain daripada nabi-nabi yang lain. Tapi dia begitu yakin, kalau Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dan Yesus meyakinkan apa yang diungkapkan itu, saudaramu akan hidup kembali. Dan apa yang diungkapkan oleh Marta adalah sesuatu yang memang selama ini telah diyakininya, karena sudah diajarkan oleh para nabi yang lain, bahwa setiap orang yang telah meninggal pada akhir zaman, dia akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali. Dan ini pula yang dinyatakannya. Dan disinilah kemudian Tuhan Yesus menyatakan dirinya, bahwa dia bukan sekedar sebagai sahabat mereka, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menjelma di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kemudian dia bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal."
Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya. Engkau percaya ini? Dan Marta dengan rendah hati dan juga ketulusan menyatakan imannya. Ya Tuhan, saya percaya. Saya percaya Engkaulah Al-Masih, Putra Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan hal ini juga diyakini oleh Santo Paulus seperti yang terungkap dalam bacaan yang pertama tadi. Sungguh benar perkataan ini. Kalau kita mati bersama-sama Yesus Kristus, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama menghantar kepergian saudari kita yang terkasih menuju peristirahatannya yang terakhir. Secara manusiawi, apalagi kita sebagai keluarga, suami, anak-anak, tentu merasa kehilangan. Karena beliau sungguh-sungguh meninggalkan kita. Dan kita mungkin tidak akan bisa bertegur sapa lagi. Karena secara fisik memang kita dibuat berpisah. Tetapi secara batin, secara iman, sebenarnya kita tidak pernah berpisah. Kita tetap berada dalam persatuan, dalam kebersamaan. Maka nanti setiap saat kita mengingat nama beliau, Linda, pasti kita juga akan ingat akan bagaimana pembawaan beliau, kebiasaan-kebiasaan beliau. Ini mau menandakan bahwa kita tetap berada dalam suatu kebersamaan. Tentu sekali lagi lebih secara spiritual, secara batin, secara iman. Sementara secara fisik benar kita telah berpisah, apalagi nanti kita akan hantar pada perabuan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka dengan semangat iman kepercayaan seperti ini, memang Ibu Linda telah meninggalkan kita. Secara fisik kita berpisah, tapi secara iman dia tetap bersama-sama dengan kita. Dia tetap hidup. Bahkan kehidupannya tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehidupannya tidak lagi dibelenggu oleh sakit fisiknya. Karena beliau sudah dibebaskan dari sakit fisik. Beliau kini menjadi orang yang merdeka. Sebagai orang merdeka yang untuk selalu bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kiranya hal ini juga menyemangati kita sekalian bahwa Ibu Linda menurut perhitungan Tuhan inilah yang terbaik untuk kembali kepada Tuhan yang dia imani. Dan kita sebagai orang-orang yang mencintainya, sebagai keluarga, hanya bisa kita pasrahkan. Tuhan, Linda ini memang milikmu. Kami serahkan kembali kepadamu supaya kita berbahagia. Maka kebersamaan dan persatuan kita pada pagi hari ini mendoakan keselamatan beliau. Mungkin masih ada salah dan dosa yang belum sempat dimohonkan ampun. Dan hal ini yang tahu hanya Ibu Linda sendiri, apakah masih ada dosa atau tidak. Sementara beliau sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri. Waktunya sudah dianggap cukup oleh Tuhan. Maka kitalah orang-orang yang mencintainya, yang memohonkan ampun kepada Tuhan. Supaya beliau semakin dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa yang pernah dialaminya. Dan tentu bagaimanapun Ibu Linda lebih dekat dengan Tuhan daripada kita sekalian. Termasuk saya yang orang bilang banyak Roma itu kan orang suci. Padahal sekarang Ibu Linda lebih dekat dengan Tuhan daripada saya. Ibu Linda bisa mendoakan kita sekalian supaya kita hidup kita tetap baik. Dan mungkin juga ajaran-ajaran teladan yang telah beliau berikan khususnya pada keluarga, hal itu bisa dijaga dan dipelihara. Kalau mungkin bisa semakin dikembangkan di dalam kehidupan selanjutnya, sehingga juga semakin berkenan di hadapan Tuhan.
Dan itu juga atas salah satu cara kita mencintai Ibu Linda, dengan merawat hal-hal yang baik, hal-hal yang telah ditinggalkan kepada kita, sehingga kita bersama akhirnya nanti dipertemukan kembali di dalam sukacita abadi di surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.